Assalamualaikum. Ya, terima kasih Pak Ngakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Sebelum berlanjut, ya, sebelum berlanjut kepada Bu Ismiarti Juni Susanti dari Jayapura, kami ingin menyapa dulu kepada Bu Juni. Halo Bu Juni. Halo juga. Halo, Bu Assalamualaikum Juni. Bapak. Ya, masih posisi di Jayapura ini Bu? Apa sudah di Ya, Madiun? masih standby terus monitor dari tadi. Ya. Jadi menunggu untuk presentasi ya Bu ya. Iya, Oke. siap. Ya, terima kasih Bu Juni sudah hadir semuanya. Partisipannya alhamdulillah sampai saat ini ada 150 Bu Juni dari seluruh tanah air. Dan Ibu kemarin sudah oke, mudah-mudahan di presentasi yang kedua Ibu ditambah hebat, tambah oke, semangat karena ingin menggugah kita semua menjadi pengawas yang hebat. Dengan judul Ibu Strategi Pembinaan Kepala Sekolah dalam K3S melalui Zoom masa pandemik 19. Untuk menyingkat waktu, monggo dipersilakan kepada Bu Juni. Silakan Bu. Terima kasih Tapi Bapak. masih tetap ada ya Bu Juni ya. Saya ulang sebentar. Masih ada nanti pertanyaan-pertanyaan terkait dengan makalah Ibu. Mohon untuk dapat dijelaskan sejelas-jelasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Terima kasih. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore. Bapak, izin tidak bisa share screen ini? Share screen dulu Ibu. Tidak bisa Bapak? Ini tidak bisa Bapak, host disable, partisipan screen sharing. Host disable biar... Bapak. Ya, ya. Tolong Bu Nini. Silakan. Sudah. Bu Nini, sudah bisa Bu, sudah bisa. Ya. Silakan. Oke. Itu sudah bisa Bu. Iya. Ya. Yang terhormat Panitia Forum Ilmiah APSI dan Bapak Ibu Moderator, mohon izin saya menyampaikan paparan saya, makalah saya yang berjudul Strategi Pembinaan Kepala Sekolah dalam K3S melalui Zoom masa pandemi COVID-19. Ini biodata saya tidak usah bacakan untuk mempersingkat waktu. Ini outline saya yang akan saya sampaikan di paparan kali ini tentang latar belakang, masalah, solusi, tahap pelaksanaan, hasil, hambatan, dan terakhir kesimpulan. Yang melatar belakangi permasalahan atau makalah saya kali ini, kita semua sudah tahu bahwa kita dalam masa pandemi, situasi pandemi COVID-19, yang di dalamnya memaksa kita semua untuk berubah. Ditambah lagi dengan adanya surat edaran wali kota, surat edaran dari pemerintah Provinsi Papua, dan surat edaran dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang semua tadi isinya tentang kita harus belajar dari rumah, harus bekerja dari rumah, dan kita harus melaksanakan pembelajaran dan siswa kita harus tetap belajar. Halo? Ya, Bapak. Yang melatar belakangi selanjutnya adalah ketidakpahaman guru dan... Bu Juni, di-unmute dulu Bu. Dibuka dulu unmute-nya Bu Juni. Oh, jadi belum? Sudah jelas sekarang, lanjut. Sudah. Izin Bapak, saya ulangi ya. Saya ulangi. Dilanjutkan Ibu, dilanjutkan. Untuk yang pendahuluan ya. Ya, ini situasi COVID yang kita rasakan bersama, yang menuntut kita berubah. Ditambah lagi dengan adanya surat edaran dari wali kota, dari pemerintah Provinsi Papua, dan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang isinya semua mengharuskan kita bekerja dari rumah, dan siswa belajar dan sekolah dari rumah. Akan tetapi surat edaran yang ada, itu guru dan kepala sekolah belum paham atau salah persepsi, dikiranya libur seperti liburan, sehingga banyak
pantai dan guru pantai. Padahal suaranya tidak terdengar. Halo. Nggak bisa Pak, izin Halo. Bapak kok. Terdengar Pak Sunardi, jelas suara Bu Yuni jelas. Jelas. Oke, saya lanjutkan. Ya, saya lanjutkan Bu Yuni, jelas. Ya, ketidakpahaman tersebut oleh para kepala sekolah, orang tua, dan guru yang dikiranya libur seperti biasa sehingga mereka santai-santai di rumah. Padahal di dalam surat tersebut sudah jelas dinyatakan semua harus work from home, harus bekerja dari rumah, dan harus belajar dari rumah untuk siswa, untuk gurunya juga harus melaksanakan pembelajaran dari rumah yang disebut dengan PJJ, pembelajaran jarak jauh. Nah, setelah memahami seperti itu, sehingga para kepala sekolah merasa kebingungan. Bagaimana melaksanakan semua tadi sementara semua harus di rumah? Bagaimana pemantauannya? Bagaimana pengolahan nilai kebetulan semakin hari semakin dekat dengan kelulusan. Padahal ada edaran bahwa tidak ada ujian nasional, tidak ada PAT. Sehingga guru-guru juga bingung bagaimana mengolah nilai rapotnya. Bagaimana tentang ada suaranya, Bu Rini, ya? Kenaikan kelasnya. Jelas Pak Sunardi. Bagaimana Cukup tentang jelas. pemantauan PJJ-nya? Nah, semua tadi menjadi sebuah kebingungan oleh kepala sekolah yang disampaikan melalui WA, melalui telepon kepada saya selaku pengawas pembinanya. Nah, inilah yang menjadi persoalan. Para kepala sekolah setiap hari hampir WA saya berdering. Bagaimana melaksanakannya? Tinggal di rumah, tetapi tugas tetap harus berjalan. Nah, saya selaku pengawas pembina, saya berpikir ini sebuah masalah yang tidak bisa dibiarkan. Harus segera dicari solusinya. Akhirnya saya berpikir, bagaimana kalau kita K3S dengan Zoom? Ini salah satu dari solusi yang saya gunakan. Ketika K3S, itu sebenarnya banyak sekali media yang bisa digunakan. Karena kita masa pandemi COVID-19, kita dilarang untuk bertemu, dilarang untuk berkumpul, kita harus bekerja dari rumah. Apalagi di Jayapura, daerahnya daerah merah, memang kita tidak bisa keluar. Akhirnya saya memilih dari banyak media ini, salah satu yang mudah dan murah adalah Zoom. Ini tahap pelaksanaan yang saya lakukan. Yang pertama, saya mengidentifikasi masalah yang disampaikan kepala sekolah, baik melalui WA dan telepon. Selanjutnya, saya menanyakan melalui WA grup sekolah binaan saya, apakah bersedia kalau kita mengadakan rapat melalui aplikasi, melalui virtual, karena kita memang tidak diperbolehkan untuk bertemu. Mereka menjawab siap. Nah, akhirnya saya berikan pilihan, kita bisa menggunakan aplikasi apa kira-kira? Ya, karena banyak belum mengenal aplikasi yang ada ya, waktu itu kebetulan pas ada kegiatan, masalah ini terjadi sekitar bulan April, awal April. Sedangkan TOT, kegiatan di APSI itu sekitar tanggal 23 April. Nah, bertepatan sekali, masalah terjadi, ada solusi, ada pelatihan, dan itu saya gunakan. Nah, aplikasi yang saya siapkan ini untuk para kepala sekolah untuk memilih, mereka juga bingung, akhirnya saya yang memilihkan. Bagaimana dengan Zoom? Kebetulan Zoom sudah pernah digunakan oleh kepala dinas untuk kita rapat bersama. Nah, akhirnya bersedia para kepala sekolah, dan saya juga menanyakan siapa yang belum punya aplikasi Zoom. Dan sebenarnya walaupun belum memiliki aplikasi Zoom, kalau hanya mengikuti rapat itu tidak perlu memiliki aplikasi, tapi hanya mengklik dari link yang sudah saya berikan, itu sudah bisa menjadi partisipan. Kebetulan sebagian besar sudah memiliki aplikasi Zoom. Hanya sebagian kecil saja, sekitar 2-3 orang yang sama sekali tidak memiliki karena memang koneksi jaringannya di sana agak susah dan HP-nya pun juga waktu itu belum memenuhi syarat
untuk mengaplikasi itu. Selanjutnya, langsung membuat kesepakatan kapan waktu kita akan bertemu, karena ini merupakan masalah yang urgen, yang penting, yang harus segera diselesaikan. Akhirnya sepakat, tidak begitu lama, ayo kita segera besok. Oke, besok, karena besok itu kita akan melakukan Zoom, jadi kita harus melihat aktivitas kita ada nggak, jangan sampai bertabrakan dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh dinas. Ternyata waktu itu ada kegiatan sehingga kami memilihnya malam hari. Malam hari agak sedikit longgar, sekitar jam 7 kami pertemuan pertama. Pertemuan pertama kami hanya melihat apakah sudah bisa dengan Zoom, sudah bisa lancar, dan kami boleh dikata hanya mengecek. Nah, sambil mengidentifikasi masalah-masalah, para kepala sekolah menyampaikan masalah-masalah yang dialami. Karena Zoom yang kami gunakan adalah Zoom yang free, sehingga waktu hanya 40 menit saja. Selanjutnya kita akan mengadakan pertemuan di besoknya. Selang 1 hari kita mengadakan lagi sambil saya mempelajari masalah yang disampaikan di hari pertama. Nah, pada pertemuan yang kedua itulah langsung kami mendapatkan solusi, artinya melalui pembinaan saya memberikan arahan bahwa selama COVID ini pembelajaran jarak jauh harus dilaksanakan, apapun yang terjadi siswa kita tetap harus belajar. Akan tetapi belajarnya berbeda dengan pembelajaran sehari-hari. Jadi saya memberikan arahan bahwa bentuk PJJ itu bisa melalui TVRI yang sudah diberikan oleh Kemendikbud, melalui RRI, kemudian dinas, kebetulan di Jayapura bekerja sama antara sekolah dan dinas dengan RRI, bisa melalui WA, SMS, dan media lainnya, termasuk juga dengan modul-modul atau lembar-lembar tugas untuk siswa. Dan setiap guru wajib membuat jurnal dan laporan kepada kepala sekolah setiap seminggu sekali. Setelah seminggu sekali, kepala sekolah merekap dan selama sebulan sekali melaporkan pemantauan PJJ tersebut kepada pengawas dan dinas. Itu pada pertemuan yang kedua. Pertemuan setelah ini mereka pahami, mereka laksanakan. Semakin hari semakin dekat dengan kelulusan, dengan PAT yang harus dilaksanakan tapi tidak dilaksanakan, semakin dekat dengan kelulusan dan pembagian rapot, itu kembali membuat para guru dan kepala sekolah merasa sebuah masalah yang harus dibahas. Akhirnya kami mengadakan kesepakatan untuk pertemuan selanjutnya yang membahas tentang hal-hal tersebut. Bagaimana mengolah nilai, bagaimana mengisi rapot, bagaimana dengan kelulusan, karena memang tidak boleh anak-anak datang ke sekolah. Daerah Jayapura adalah daerah merah, sehingga kelulusan pun harus dilakukan dengan virtual. Alhamdulillah kemarin kelulusan sudah dilaksanakan secara online. Nah, ini pertemuan-pertemuan Zoom ini dilaksanakan dalam K3S. K3S sebelum pandemi itu secara rutin dilaksanakan sebulan sekali. Apabila ada sesuatu yang urgen, yang penting, maka akan diadakan K3S dalam bulan tersebut. Nah, karena ini dilaksanakan dalam masa pandemi, kita tidak menjadwalkan, belum menjadwalkan, tetapi untuk menjawab, mencari solusi dari permasalahan yang ada. Dari Zoom yang sudah dilakukan melalui KKG ini, maka hasilnya sudah nampak. Ini ada laporan PJJ yang dilakukan oleh kepala sekolah. Ini laporan melalui WA dari guru-guru. Dan setelah ini semua meningkat, kami kepala-kepala sekolah kami adakan pelatihan OVS 365. Alhamdulillah. Maaf, Bu Yuni, 5 menit lagi, Bu. Ya, alhamdulillah ini hasilnya. Sudah saya sampaikan tadi, ada hasilnya. Nah, ini instrumen-instrumen yang kami edarkan melalui Google Form, Google Drive, dan kami menggunakan Soho Form untuk absennya.
Nah, ini adalah bukti-bukti selama kami melakukan K3S. Ada fotonya, ada zoom-nya, ada grafik-grafik, dan seterusnya. Hambatannya, masih ada beberapa kepala sekolah yang belum familiar dengan aplikasi Zoom, sehingga menghambat waktu untuk memulai rapat. Yang kedua, pertemuan atau rapat K3S menggunakan aplikasi Zoom sangat tergantung jaringan. Apabila jaringan kurang lancar, maka pertemuannya diikuti menjadi kurang maksimal. Menggunakan aplikasi Zoom juga sangat tergantung dari listrik. Apabila terjadi pemadaman listrik berarti batal dan gagallah pertemuan. Kesimpulannya, waktunya Bu, melalui simpulkan. Zoom, ya, Beri melalui kesimpulan. melalui Zoom meeting, pembinaan terhadap kepala sekolah melalui K3S bisa berjalan dengan baik. Zoom meeting sangat membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi kepala sekolah. Karena aplikasi Zoom mudah digunakan, baik yang belum pernah pun mudah mempelajarinya, dan mampu menggunakan Zoom meeting sebagai media untuk mengadakan pertemuan guru dan kepala sekolah maupun dalam rapat pertemuan K3S. Sehingga pekerjaan atau tugas pokok sebagai kepala sekolah tetap bisa dilakukan dari rumah pada masa pandemi COVID-19. Dengan Zoom meeting, kepala sekolah juga bisa melakukan pemantauan PJJ yang dilakukan gurunya. Sekian, mohon saran dan masukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Bu Juni. Walaupun dari Papua, tadi sempat hilang suara, saya kebetulan mendengarkan suara yang merdu-merdu dari Bu Juni. Sempat terpental sebentar tadi, tapi alhamdulillah Bu Juni semuanya bisa lancar. Dan ini saya lihat dari paparan Ibu Juni, ada yang chat, walaupun kemarin sudah banyak yang bertanya, tapi kayaknya di paparan yang kedua ini masih banyak yang mengajukan pertanyaan Ibu. Kepada Bu Romita Desra, pengawas dari Pelalau. Mohon untuk disampaikan pertanyaannya Ibu. Ibu Romita. Bu Romita Desra. Halo. Barangkali dibacakan saja Pak Sunardi. Atau saya bacakan saja ya Bu ya. Iya. Dari Bu Romita, pengawas SMP di Pelalau. Bagaimanakah cara menghitung prosentase keberhasilan dengan menggunakan polis Zoom yang Ibu gunakan? Silakan Bu Juni, mungkin dijawab. Iya, terima kasih. Polling itu langsung aja di Google ya, itu sudah otomatis. Ketika membuat kuesioner di dalam Google Form melalui Google Drive, itu langsung otomatis di dalam sudah ada. Dengan sendirinya kita tidak menghitung, kita membuat pertanyaan apa yang kita kehendaki, langsung di situ dengan sendirinya grafik-grafik dan apa itu sudah muncul dengan sendiri. Mungkin begitu, itu yang saya lakukan. Demikian Pak, jawaban saya. Bagaimana? Ya, bagaimana Bu Romita? Mungkin ada hadir Bu Romita? Ya Pak. Atau mungkin masih perlu diperjelas lagi Bu Romita? Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini masih ada lagi, dari Bu Misyar. Melalui Zoom meeting, KS bisa melakukan pemantauan pembelajaran jarak jauh. Mohon dijelaskan bagaimana bentuk pelaksanaannya, Bu. Terima kasih, Bu Juni. Silakan Bu Juni ditanggapi dari Bu Misyar. Silakan Bu Misyar, dari mana ini Bu Misyar? Mungkin dikenalkan dulu Bu Misyar. Silakan Bu. Halo Bu Misyar. Halo Bu Misyar. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya silakan Bu. Silakan. Terima kasih. Saya dari Bukit Tinggi Pak, Sumatera Barat. Oh Sumatera Barat ya. Silakan Bu. Ya Bukit Tinggi. Terima kasih. Ini pertanyaannya sudah disampaikan di chatting tadi. Bagaimana bentuk pemantauan melalui Zoom yang dilakukan oleh Bu Juni? Gitu. Ya. Halo Bu Juni. Ya, siapa Pak? Ini bukan lagi jarak jauh Bu Juni. Sudah antar pulau, sudah jauh sekali. Yang satu dari Irian Jaya, yang satu dari Pulau Sumatera.
ingin bersharing kepada Bu Juni. Silakan Bu Juni diberikan jawaban yang seluas-luasnya, Ibu. Monggo silakan, Bu. Terima kasih Ibu Mesiar. Ya, pemantauan ini yang melakukan bukan saya. Saya hanya mengarahkan kepada kepala sekolah bahwa bentuk pemantauannya seperti ini, begini, itu dilakukan. Yang melakukan ada kepala sekolah. Nah, atas dari hasil diskusi bersama melalui K3S dengan Zoom tadi, menghasilkan format. Nah, format yang diberikan ada 2 macam. Yang satu memang dari dinas ada format yang diberikan. Itu berupa Excel yang harus diisi oleh mereka. Ada di dalam ini ya. Ini ada contoh yang saya berikan. Kalau ini hasil kesepakatan. Pemantauannya hanya seperti jurnal. Pembuatan jurnal dimasukkan dalam kolom-kolomnya. Hari itu membuat apa gitu, tugasnya apa, melalui apa gitu ya. Kemudian fotonya juga ada fotonya gitu. Fotonya dimasukkan, kemudian hasilnya bagaimana, yang hadir siapa, kendalanya seperti apa, ada di sini. Mungkin nanti kalau saya ini di-share, bisa diklik ini, dibesarkan, mungkin bisa saya besarkan sebentar ya. Ini adalah contoh hasil jurnal yang disampaikan. Nggak kelihatan ya? Iya. Sedikit saja. Nah, ini jurnal ini jurnal yang dilakukan oleh guru. Jadi kepala sekolah bisa melihat, oh hari ini guru saya mengajar tentang ini. Dan ini dilakukan seminggu sekali laporannya. Ada juga kepala sekolah yang mohon yang terbuka mute-nya. Ada lain sekolah. Tetapi karena kondisi siswa itu bermacam-macam, ekonominya juga bermacam-macam, sehingga ada yang bisa menggunakan virtual, ada yang bisa langsung tatap muka video conference, ada juga yang memang tidak memiliki fasilitas, tapi tidak bisa bergabung dengan temannya, dengan tetangganya nggak bisa, karena memang dilarang untuk keluar rumah, karena zonanya zona merah. Sehingga seminggu sekali murid tersebut mengambil tugas dari gurunya. Kalau cuma bertemu 1-2 orang kan nggak apa-apa, ke sekolah. Ambil tugas, kemudian dibawa pulang. Minggu berikutnya dikumpulkan. Seperti itu pemantauannya, dan guru melaporkan ini kepada kepala sekolah. Demikian Ibu jawaban. Baik, Bu. Oke, terima kasih Baik, Bu Juni. Bu Juni, sedikit Pak Sunardi ya. Ya, silakan Artinya Bu Juni, berarti bukan hanya Zoom ya yang Ibu lakukan. Berarti Ibu bisa menambah sedikit judul Ibu itu Zoom dikombinasikan dengan aplikasi yang lain begitu. Jadi tidak Zoom tok ya Bu. Nah, sarannya aja Bu, saran saja. Ya, terima kasih sarannya Bu. Ibu. Ya, terima kasih. Ya, tapi sarannya saya tampung, tetapi saya perlu jelaskan kenapa alasan saya tidak menggunakan semua ini. Saya hanya satu Zoom saja yang saya fokuskan. Nah, saya membuat makalah berikutnya, yaitu dengan Google Form. Jadi saya pilah-pilah, saya fokuskan di satu aplikasi saja. Karena Google Form itu hanya menunjang di Zoom ini hanya sebagai alat untuk absen, daftar hadir, dan untuk ini memberikan kuesioner. Hanya itu saja. Tetapi pertemuan inilah yang sebagai jawaban dari persoalan yang sedang terjadi. Mungkin itu Ibu alasan saya. Ya, sudah, mungkin Bu Mis. Sedikit lagi Pak, sedikit. Ya, jadi di kesimpulan Ibu, Ibu tuliskan bahwa Zoom itu bisa membantu kepala sekolah PJJ, maka kesimpulannya agak diubah sedikit Bu. Kesimpulan ya. Kesimpulan ya. Terima kasih Bu. Ya. Kesimpulan ini ya. Ini ya. Ya, nanti ini aja Bu Juni. Mungkin nanti bisa langsung chat langsung kepada Bu Mis, Bu Juni, untuk menyingkat daripada waktu. Dan perlu kami sampaikan kepada seluruh peserta, ini ada pengumuman dari Bu Nini terkait dengan meralat link pengisian absensi dan undur sertifikat yang tadi silakan digunakan yang dari Pak Irwan.
Nah, itu pengumuman Ya. dari Bu. Pak Irwan dari masih Bu proses ya. ini. Ya mungkin perlu perbaikan ya Bu ya. Ya. Nah ini selanjutnya Bu Juni kami mohon untuk menjawab dari pertanyaan Ibu Lisa dari Sidoarjo melalui chatnya begini Bu. Lisa dari Sidoarjo menanyakan apakah semua permasalahan dari latar belakang dapat terjawab. Solusinya melalui pembinaan menggunakan Zoom meeting yang bagaimana Bu? Silakan Bu. Ini ada pertanyaan dari Bu Lisa. Silakan Bu Terima Juni. kasih Pak. Ya, terima kasih Bu Lisa pertanyaannya. Ya, seperti yang saya sampaikan di latar belakang tadi, permasalahan di latar belakang ini mereka bingung menyelesaikan ini bagaimana. Ini nih mana tadi? Ini mereka harus bekerja dari rumah. Mereka melaksanakan pekerjaan itu bagaimana? Nah, menjawab ini saja yang saya melakukan lewat Zoom dalam K3S. Menjawab ini. Jadi di dalam Zoom tersebut kami musyawarah, gitu. Musyawarah. Bagaimana sih, gitu? Apa sih yang harus kita lakukan, gitu. Jadi hanya media Zoom saja yang saya gunakan ketika K3S. Untuk actionnya kepala sekolah itu mereka sendiri yang ke sana gitu. Mereka ada yang dengan Zoom juga dan virtual, dengan WA, dengan SMS, berbagai macam. Tapi yang dengan saya itu hanya Zoom dan format Google Form dan Soho tadi hanya mendukung dalam membuat absennya dan kuesionernya. Itu saja. Demikian Ibu Lisa. Terima kasih. Gimana Bu Lisa? Mungkin sudah kasih. jelas. Terima Ya? kasih Bu Juni jawabannya. Iya. Ada tambahan? Sama. Banyak sekali ini Bu Juni yang ingin menanyakan, tapi terkait dengan waktu. Ada saran dari Pak Saidin Bu Yun. Iya. Dari Bu Sain ya, Bu Sain Lingkong ya. Ya silakan Bu Sain, Ya. Bu Sain. Ya silakan Bu, silakan Bu. Saya mau tanya, Ibu memakai Zoom apakah tidak ada kendala dalam pembimbingan atau Kenalkan dulu Bu. Bu Sain, silakan kenalkan dulu. Ibu dari mana? Saya dari Gorontalo. Saya pengawas SMK. Saya mau tanya Ibu, masalah Zoom, apakah Ibu tidak mempunyai kendala ketika harus selalu dengan Zoom tanpa bantuan aplikasi yang lain, Bu? Iya, sudah ya. Silakan Bu Juni, silakan. Saya, Bu. Ya, terima kasih banyak pertanyaannya. Ini kebetulan saya lakukan pada bulan April, yang waktu itu baru mengenal aplikasi yang bisa menguasai baru Zoom. Belum bisa menguasai yang lain karena waktu itu kita TOT itu di akhir April sampai di Mei kalau nggak salah itu gitu. Jadi menurut saya aplikasi Zoom saja yang saya bisa kuasai dan saya hanya pakai itu saja. Google tadi itu pun sebenarnya hanya mencoba dari hasil TOT. Ternyata bisa gitu. Jadi kendalanya ini, hambatannya ini yang saya alami waktu itu karena saya hanya menggunakan Zoom. Medianya WA ya, media untuk penghubung itu WA. Zoom ini hanya untuk pertemuannya. Kalau WA tidak bisa bertemu karena saya memiliki 20 kepala sekolah. Nah, di sini hambatannya hanya ini yang saya alami pada waktu itu. Ada kepala hilang jaringan kah itu, Bu? Ya? Bu, ndak hilang jaringannya atau komunikasinya tidak lancar? Ini kebetulan ini Bu, hambatannya. Ya, hambatan yang saya alami saya sampaikan ini sudah. Yang pertama ini kepala sekolah ada yang belum bisa. 2 orang yang sama sekali belum bisa. Ini ada nomor 1 A. Yang kedua, ini tergantung jaringan. Ada tergantung jaringan. Ya. Kalau jaringannya lagi bagus, kami lancar. Kebetulan yang hari itu memang lancar karena kami yang pertama malam hari, gitu. Berarti di sana bagus ya, Bu? Lancar semuanya? Belum, tidak semuanya, Bu. Tidak semuanya. Halo Bu Juni, halo Bu Leng. Halo Bu Juni. Ya. Bu Juni dan Bu Lengkong. Ya, terkait yang ditanyakan dengan Bu Sina Lengkong, Bu Juni.
Itu tadi diberikan jawaban oleh Bu Juni, ada beberapa yang belum bisa. Mungkin perlu dijelaskan di sini langkah apa kira-kira yang belum bisa itu berapa orang, kira-kira seperti itu. Yang lebih mungkin lebih mengenakan dengan teman-teman. Silakan Bu Juni. Oke, iya, terima kasih. Ini hasil dari kuesioner yang saya edarkan. Ini tidak semuanya biru, itu yang merah-merah itu tandanya ada hambatan. Hambatan yang pertama itu karena kepala sekolah yang tidak bisa Zoom tadi sama sekali, ada 2 orang. Hambatan yang kedua karena jaringan, hambatan yang tiga karena lampu padam. Nah, solusinya adalah setiap pertemuan, setiap selesai Zoom, sekretaris dari K3S, masing-masing gugus, itu membuat hasil notulennya, kemudian disampaikan melalui grup WA. Sehingga yang tertinggal karena jaringan, karena lampu padam, karena tidak bisa melihat dari WA tersebut. Itu yang saya lakukan untuk menjawab hambatan tadi. Demikian Ibu Siana Lengkong. Oke, terima kasih Bu Yuni dan Bu Siana Lengkong makasih dari banyak, Bu. Sulawesi. Ya. Mudah-mudahan dengan hadirnya banyak pertanyaan dengan teman-teman, Bu Juni menambah semangat kita semua. Dan untuk memberikan wawasan kepada kita semua dari forum ilmiah ini, karena ini seluruh Indonesia, kita masih memiliki host yang sekaligus sebagai narasumber yang hebat. Kami ingin berbincang-bincang dulu kepada dengan Ibu Nini terkait dari materi-materi yang diberikan kepada teman-teman. Dan nanti kami mohon kepada Ibu Rini untuk dapat menutup dari kegiatan ini setelah selesai dari Bu Nini memberikan masukan-masukan kepada kita semua. Baik, kepada Pak Ibu, Sunardi, monggo Bu Nini. Ya, Pak Sunardi, tapi di tengah-tengah kita juga ada Pak Prawoto loh, dari tadi setia menemani kita. Barangkali nanti juga Pak Prawoto setelah Bu Nini bisa kita mintain saran, masukan, dan sebagainya. Ya boleh. Ya, bagus Bu. Silakan Bu Nini. Silakan Bu Nini. Kita balik Pak Prawoto dulu ya, karena Pak Prawoto kemarin itu nggak datang. Sekarang harus dikasih apa ini hadiah ya. Betul. Ya, betul Bu Nini. Ya. Mohon maaf dulu Ibu, Pak Prawoto, mohon maaf dulu Pak Nardi. Kami belum mengucapkan terima kasih tadi dengan Bu Juni. Terima kasih Bu Juni atas paparannya. Mudah-mudahan paparan Ibu menjadikan semangat gairah kepada kita semua. Monggo silakan kepada Pak Prawoto dulu. Ya, terima kasih Bu Nini. Lama tak berjumpa ini karena saya sibuk banget nih. Tapi alhamdulillah sore hari ini saya sambil WFO nih saya bisa ikutan di forum ilmiah. Yang putaran keempat nih Bu Nini ya? Ya, 4. Yang keempat Pak. Yang pertama saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada penampil pada siang hari ini. Semuanya luar biasa. Paparannya juga udah bagus-bagus, sudah penuh warna, infografisnya juga sudah ada gitu ya. Namun demikian kan untuk kebaikan teman-teman yang tampil hari ini dan juga para partisipan yang hari ini ikut menyaksikan, saya ingin memberikan beberapa catatan. Untuk yang pertama, saya belum masuk tadi ya Bu Sulartina, jadi saya belum ada catatannya untuk Bu Sulartina. Tapi karena Bu Sulartina itu satu instansi dengan saya, makalah dan PPT-nya saya juga udah baca di rumah. Tapi ketika tampil tadi saya tidak melihat. Nggak apa-apa ya Bu Tina ya. Nah, untuk yang pemapar berikutnya, tadi saya sudah mengikuti satu demi satu. Saya tidak akan beri masukan tiap-tiap orang, hanya garis besarnya saja. Yang pertama, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menentukan judul dari makalah yang ditampilkan, yang harus Bapak Ibu ingat adalah bahwa judul itu nanti harus terjawab di pembahasan. Ya, sore hari ini saya melihat ada pembahasan yang belum menggambarkan secara utuh dari judul yang ditampilkan. Nah, ini apakah karena judulnya yang terlalu luas atau ruang pembahasannya yang tidak sampai? Nanti silakan Bapak Ibu cek makalahnya masing-masing. Jadi diharapkan ketika membahas itu harus bisa menggambarkan judul yang ditampilkan. Nah, kalau kita ingin membahas tidak terlalu luas, berarti kita memilih judul juga tolong jangan terlalu luas. Karena sebenarnya
judul yang sempit pun nanti pembahasannya bisa malah lebih dalam dibanding kalau judul itu luas sekali, tetapi ternyata yang dibahas cuma bagian kecil dari judul itu. Nah, tadi ada yang seperti itu ya. Kemudian yang kedua, bahwa benar Bapak Ibu, makalah yang ditampilkan hari ini tidak semuanya merupakan makalah best practice. Kan tadi dikatakan makalah ini baru merupakan ide gagasan. Jadi benar, tadi para pemakalah sudah menjawab pertanyaan para peserta. Kalau diminta hasil konkretnya seperti apa, mungkin ada yang belum bisa menjawab karena ada yang baru berupa ide gagasan. Nggak apa-apa, karena memang dari awal sudah disampaikan bahwa makalah yang ditampilkan itu boleh makalah yang baru merupakan ide gagasan. Setelah itu Bapak Ibu nanti akan kembangkan lebih lanjut menjadi sebuah best practice gitu. Tetapi sore hari ini juga saya melihat ada beberapa yang tampil makalahnya itu hasil dari best practice. Artinya sudah dilakukan, maka sudah bisa menampilkan hasil-hasilnya apa, hambatannya apa. Tadi kalau saya perhatikan kan sudah ada yang menampilkan alur kerjanya seperti ini, kemudian ditampilkan hasilnya. Itu berarti kan sudah dilakukan itu ya. Itu saja Bu Nini saya rasa karena saya mengikuti sambil nyambi ya, sambil nyambi sehingga ya kalau saya kurang cermat mohon dilengkapi oleh Bu Nini. Terima kasih Pak Ngakan, Bu Rini dan Pak Nardi yang telah mengawal kegiatan forum ilmiah ini sampai dengan putaran keempat. Apalagi Bu Nini yang mengawal dari putaran pertama. Monggo Bu Nini dilanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Terima kasih Ibu Bapak, Pak Prawoto atas masukannya. Ini pengumuman dulu ya. Di chat itu sudah ada linknya absensi yang nyambung ke sertifikat ya. Jadi tolong itu tidak ada yang ketinggalan ya. Kalau kemarin kan ada yang ketinggalan, bertanya lagi absensinya. Nah ini sudah diberikan linknya oleh Pak Irfan lengkap ya. Mulai dari absensi dan langsung unduh sertifikatnya. Itu ya, itu pengumumannya. Kemudian ini memberi masukan per penyaji ya, per penyaji. Yang pertama penyaji dari DKI tadi ya, dari DKI ya. Dari DKI itu tadi mengambil judul belajar dari rumah digital jadi ramah. Gitu ya. Belajar dari rumah jadi BDR ya. Ini program, adanya program BDR itu digitalnya jadi ramah. Ada beberapa yang perlu kita pikirkan Ibu dan Bapak berkenaan dengan sebuah istilah, tapi istilah itu bisa saja berbeda maknanya. Contoh gini ya, BDR itu belum tentu sama dengan PJJ, pembelajaran jarak jauh. Karena apa? PJJ, pembelajaran jarak jauh, itu kali pertama yang sudah menerapkan itu UT, Universitas Terbuka. Ya, pada saat UT melaksanakan pembelajaran jarak jauh, itu pembelajarannya tidak daring, tetapi menggunakan modul, tapi jarak jauh. Ya, jadi dicek kembali yang dijabarkan tadi PJJ dan BDR itu posisinya harus jelas. Kalau yang di BDR-nya tadi tampaknya itu PJJ, tapi PJJ yang dalam online, yang daring, ya. Sementara pengertian PJJ tidak hanya dalam jaringan saja, bisa saja luring. Justru yang sudah berkembang lama itu adalah PJJ yang luring, yaitu yang diawali oleh UT, ya. Satu itu, lalu yang kedua, tampaknya tadi yang ditulis itu hasil survei ya, hasil survei. Jadi itu hasil penelitian survei. Hasil surveinya prosentase-prosentase tadi, itulah yang disampaikan ke dalam makalah ini. Ya. Sehingga tadi peserta juga ada yang bertanya tadi ya, saya lupa penanyanya siapa, tapi saya paham kalau yang bertanya paham bahwa ini makalah yang sedikit berbeda dari biasanya. Kalau makalah yang sudah sering didengarkan, itu biasanya makalah berupa ide,
Yang kedua, makalah berupa gagasan yang pengalaman praktis atau kita kenal dengan best practice. Tapi yang ini tadi itu hasil survei, prosentase tadi. Itu hasil survei. Lalu berikutnya, ini ya, pada saat tadi gurunya berkarya, tadi yang ditampilkan tadi juga hasil kerja siswa ya tadi ya. Hasil kerja siswa, foto-fotonya, kegiatannya itu tadi ya. Nah, itu bukti bahwa gurunya itu melakukan survei. Melakukan survei terhadap apa? Survei terhadap kinerja guru. Itu ya. Lalu yang menekankan kembali kalau ini hasil penelitian survei itu adalah ketika merumuskan masalah. Rumusannya masalah tadi kalau tidak salah, bagaimana efektivitas, bla 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 bla. Bagaimana efektivitas? Nah, kita berbicara efektivitas, bagaimana perbandingan dan sebagainya, itu memang biasanya terkait dengan penelitian eksperimen. Ya, itu masukan saya untuk yang penyaji pertama, dicek kembali mengenai PJJ-nya ya. PJJ dengan yakinkan bahwa kalau itu memang penelitian survei. Ya, itu nanti penelitian survei, maka posisi dari pengambil survei itu harus jelas sebagai partisipan atau sebagai peneliti. Penelitian itu ada yang penelitian itu sebagai partisipan. Jadi langsung terjun juga pada partisipannya. Sehingga lewat partisipan-partisipan tadi sekaligus sebagai peneliti. Ya. Tapi ini yang model baru. Siapa tahu nanti ada yang model berikutnya itu menjalankan benar penelitian eksperimen yang tidak hanya survei, tapi diangkat di dalam makalah, itu juga mungkin nanti akan terjadi. Ya, itu yang penyaji pertama. Sekarang penyaji kedua, Ibu dan Bapak. Penyaji kedua tadi berkenaan dengan Webex ya, Webex. Nah, tadi barangkali ada yang perlu dipikirkan tuh begini. Judulnya tadi adalah Cisco Webex Media Pembinaan KKG di masa pandemi COVID. Pertanyaan saya, mungkin pertanyaan teman-teman juga mungkin terinspirasi dari judul tadi. Dari judul, itu yang diutamakan Webex-nya atau pembinaannya? Nah, gitu tampaknya tadi. Nah, setelah berkembang dari cerita-cerita presentasinya tadi, yang saya tangkap, yang diutamakan itu ternyata hasil pembinaannya. Hasil pembinaannya. Hasil itu tadi, pembinaan di KKG-nya tadi. Sehingga posisinya Cisco Webex itu sebenarnya hanya bagian dari sarana untuk melakukan pembinaan. Ya. Jadi itu, maka nanti teman-teman yang ada di ruang ini mungkin nanti bisa juga membandingkan, saling mengadaptasi ya, dengan presenter yang keempat. Presenter yang keempat tadi sama-sama memanfaatkan media yang ada. Yang kedua tadi Cisco Webex, yang keempat itu Zoom. Ya, kalau yang keempat tadi Zoom, tapi Zoom-nya itu strategi memanfaatkan Zoom-nya itu dijelaskan. Strategi memanfaatkannya. Berarti tampaknya yang diutamakan memang Zoom-nya tadi. Ini berbeda dengan yang kedua. Yang kedua tadi, ternyata yang lebih diutamakan itu adalah pendampingannya. Pendampingannya yang diutamakan. Sehingga tadi pada slide tertentu, itu saya sempat menuliskan, ini, yang saya tuliskan tadi gini, langkah menggunakan, gitu ya, Cisco Webex, langkah menggunakan Cisco Webex ya, tetapi yang dituliskan itu langkahnya pendampingan. Ya, saya ulang, tulisan judulnya pada slide tertentu, tulisannya adalah langkah menggunakan Cisco Webex, tapi 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya, itu langkah melakukan pendampingan. Berarti prediksi saya benar bahwa yang diutamakan ini adalah pendampingannya, bukan penggunaan Cisco Webex-nya. Ini nanti dicek kembali. Ya. Nah, yang keempat saya tanggapi lanjutannya dari yang disampaikan oleh Bu Juni
dari Papua, dari Irian Jaya, gitu ya. Itu tadi langkah memanfaatkan Zoom-nya sudah jelas, gitu ya. Tapi karena kita sudah berkembang jauh, sementara yang namanya Webex itu hanya sebagai sarana saja, dan bahkan sudah tidak asing lagi, sehingga muncul pertanyaan dari Ibu, saya lupa tadi. Maaf kalau lupa ya. Nah, yang disampaikan Bu Juni tadi, itu tampaknya memang kejadian yang sudah lalu. Yang sudah lalu ya. Kalau itu sudah lalu, pada waktu itu masih belum banyak digunakan. Tapi kalau misalnya konten itu diangkat sekarang, bisa saja sudah tidak sesuatu yang best lagi. Karena itu sudah umum. Ya. Jadi teman-teman di ruang ini mudah-mudahan bisa memahami yang saya maksudkan, itu cerita pada saat belum banyak berkembang penggunaan aplikasi untuk webinar. Sehingga ceritanya seperti yang disampaikan oleh Bu Juni tadi. Ya. Nah, satu sudah, dua sudah. Oh sebentar, kembali yang dua ya. Dua tadi itu menjelaskan juga begini. Posisinya pengawas itu mendampingi guru pada kegiatan tadi, KKG. Nah, dari hasil pendampingannya di KKG, itu akan berdampak kepada siswa. Nah, kalau ingin melihat keberhasilan dari guru, memang juga beralasan ditampilkan juga hasil siswa. Itu hanya sebagai indikator bahwa kegiatan yang dilakukan di KKG tadi dengan sarana Cisco Webex tadi itu punya hasil yang baik. Sehingga dikatakan best. Tapi coupling pembinaannya bukan kepada siswa, tapi kepada gurunya. Oke ya. Dan yang terakhir itu masukan saya terhadap yang SPMI. Ibu dan Bapak, ketika SPMI ini jalan, semuanya memang sudah dari sananya berbasis digital, SPMI-nya. Jadi SPMI-nya memang sudah berbasis digital sejak dulu. Tidak ada pandemi, itu sudah aplikasi. Nah, mungkin yang tadi diangkat menjadi sebuah pengalaman atau menjadi gagasan, itu adalah bagaimana SPMI-nya itu di masa pandemi. Mungkin bagaimana strategi mendampinginya kepada sekolah, cara-cara agar sekolah itu di dalam pengisian itu benar-benar berbasis data konkret, karena mungkin Ibu Bapak sama antara wilayah satu dengan wilayah lain, kelebihan dan kekurangan SPMI, aplikasinya maksudnya. Karena nanti di SPMI itu, nanti nyambung-nyambungnya itu kepada PMP. Nah, dari proses mulai dari hasil pemetaan mutu yang dapat dari PMP, lalu merencanakan, melaksanakan, kemudian memonitoring. Nah, strategi memonitoring ini mungkin yang menjadi bahan untuk dilakukan ide tadi, silakan, atau nanti mau di best practice-kan juga boleh. Ide pada saat memonitoring pelaksanaan dari siklusnya SPMI. Itu mungkin nanti yang bisa Ibu lakukan. Termasuk juga bagaimana sekaligus memonitoring sekolah agar pengisian PMP itu bisa real, bisa realistis. Karena apa? Kalau misalnya PMP itu tidak realistis, sementara PMP itu adalah dasar yang digunakan untuk melakukan pemetaan mutu ya, sebelum ada IASP 2020, nanti SPMI nyambungnya kepada IASP 2020, itu mungkin nanti lebih terkontrol. Tapi saat ini belum, karena IASP sedang akan jalan. Kan gitu ya. Nah, jadi itu strateginya seperti apa, itu yang dipikirkan. Lalu
tadi ada pertanyaannya yang mungkin belum ditanyakan, malahan begini. Ketika kita berbicara SPMI, kita berbicaranya 8 standar untuk pencapaian, 8 standar. Lalu bergulirnya IASP 2020, 8 standar itu dilebur menuju 4 komponen. 4 komponen IASP, mutu lulusan, kemudian proses pembelajaran, mutu guru, dan manajemen sekolah. Sehingga kita, ya teman-teman di ruang ini mengantisipasi nanti. Kemungkinan instrumen-instrumen itu mungkin juga akan bergeser begitu ya. Tapi kalau saat ini tampaknya masih PMP misalnya masih jalan, belum ada pergeseran. Tapi nanti udah ada hasil IASP 2020, kemungkinan nanti akan bergeser. Ya. Baik, itu Bu Rini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila mana ada yang kurang. Pengumuman yang terakhir, pengumuman ini ya. Rabu depan dengan Kamis depan, Jumat depan, itu adalah putaran yang kelima. Harapannya teman-teman peserta itu berlomba untuk memanfaatkan peluang ini. Sehingga nanti peluang ini Ibu Bapak manfaatkan untuk yang baru sama sekali. Kalau belum dimanfaatkan oleh yang baru, pertanda Ibu dan Bapak kesempatannya diambil teman yang sudah presentasi. Begitu ya Bu Rini, saya kembalikan. Terima kasih. Baik, luar biasa Pak Prawoto, terima kasih banyak masukan dan sarannya, juga Ibu Nini, luar biasa. Dari Pak Prawoto ada 2 yang bisa saya tangkap yang menurut saya sangat penting. Judul harus terjawab di dalam pembahasan. Kemudian yang kedua, judul jangan terlalu luas. Karena judul yang sederhana saja dalam pembahasan bisa meluas. Begitu ya Pak Prawoto? Ya. Kemudian dari Bu Nini, saya jadi terinspirasi, Ibu, BDR belum tentu sama dengan PJJ, pembelajaran jarak jauh, karena universitas terbuka juga melakukannya. Artinya yang dimaksud dalam pembicaraan kita tadi, BDR adalah PJJ yang daring. Kemudian, ternyata Bu Nini tadi juga menyampaikan, apabila webinar yang selama ini masih tabu, begitu belum banyak dilakukan orang, masih bisa dikatakan sebagai best practice. Tetapi kalau sudah terlalu banyak dan di mana-mana sudah dilakukan, maka itu belum bisa begitu Bu Nini ya, tidak bisa lagi menjadi best practice-nya begitu Bu Nini. Atau saya salah menangkap tadi? Nah gini, jadi bagi teman-teman yang sudah sering melihat sebuah strategi itu, ketika ada orang lain menyampaikan tentang itu, dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Iya. Ya, tetapi yang biasa bagi orang lain, itu bisa saja luar biasa bagi orang lain lagi yang memang itu belum terjadi. Ya, baik. Gitu Bu. Ya, baik. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, ada satu pantun untuk kita semua. Di atas dahan burung tempua, melihat rusa tepi perigi. Salam perpisahan untuk semua, di lain masa kita bersua lagi. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Ibu Nini, kepada Pak Prawoto, sobat-sobat saya Pak Ngakan, Pak Sunardi, dan teman-teman pengawas hebat semuanya. Mari kita akhiri pertemuan forum ilmiah keempat putaran kedua ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami bertiga, Pak Ngakan, Pak Sunardin, dan saya mohon maaf apabila selama menjadi moderator mendampingi Bapak Ibu dari awal hingga akhir ada kekeliruan, kesalahan ucap di sana sini. Kami mohon maaf. Mari sama-sama kita tutup dengan semua melambaikan tangan. Sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Terima kasih untuk semuanya. Semuanya terima kasih Apsi Pusat, luar biasa. Ya, terima kasih. Sampai jumpa.